Untuk kamu ya, yang ketika interview wawancara kerja ditanya apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, tapi kamu nggak tahu mau jawab apa. Giliran ditanya kekurangan kamu, saya nggak bisa ini bu, saya nggak bisa itu. Giliran ditanya kelebihan kamu, apa kelebihan saya ya? Kayaknya saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Kamu kayak mana? Sama diri kamu sendiri pun kamu jolim, apalagi orang lain. Kalau nggak kamu yang mengapresiasi dirimu, siapa lagi? Kalau nggak kamu yang mengenali dirimu, siapa lagi? Cari tahu kamu lebihnya apa, kamu kurangnya apa. Masa iya kamu tidak bermanfaat di muka bumi ini? Pasti bermanfaat. Cari tahu. Contoh ya, contoh interview kerja yang kalau ditanya apa kekurangan dan kelebihan. Baiklah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk kemampuan atau kelebihan saya bisa mengoperasikan Microsoft Office, saya bisa membuat kesenian, biasanya misalnya seperti seni kriya. Saya juga bisa menganalisis kecerdasan peserta didik, saya bisa membuat database, saya bisa apa lagi? Apalagi saya memiliki empati itu juga kemampuan loh, skill, nggak semua orang bisa. Saya juga inisiatif misalnya kayak gitu. Sebutkan kelebihan-kelebihan kamu gitu ya. Terus misalnya nih lagi ditanya contoh apa kekurangan kamu misalnya kayak gitu ya. Kira-kira apa ya kekurangan orang? Ingat ya, di wawancara kerja ketika ditanya kekurangan maka kamu harus menyertakan solusi. Misalnya kayak gini, baiklah Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kekurangan saya orangnya perfeksionis misalnya kayak gitu. Sehingga ketika bekerja saya lama gitu. Nah, untuk mengatasi itu sekarang saya kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu, saya buat dulu daftar list. Nah, saya lakukan dulu yang wajib-wajib, misalnya ada 5, 1 sampai 5, saya lakukan yang wajib-wajib ini. Kemudian ketika saya masih punya waktu, baru saya poles lagi supaya hasilnya lebih bagus, lebih maksimal gitu. Jadi ketika kamu menyebutkan kekurangan kamu, ada gitu solusi dari itu ya. Atau misalnya lagi nih contoh kekurangan, saya kaku pak misalnya kayak gitu, saya terlalu serius pak gitu misalnya ya. Ternyata di dunia kerja, nah sebutkan solusinya, alasannya. Jadi selama ini saya terlalu kaku dan serius pak, ternyata ketika memasuki dunia kerja di mana kepribadian orang tidak sama, jadi saya harus menyesuaikan dulu ketika menyampaikan argumen, saya harus sesuaikan dengan lawan bicara atau orang di sekitarnya gitu. Jadi saya rasa untuk itu lebih fleksibel untuk merubah kekurangan tersebut. Saya menganalisis dulu teman bicara saya, lawan bicara saya, bagaimana karakternya, supaya saya mudah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu misalnya ya. Atau contoh lain kayak gini misalnya, eh, kekurangan saya terlalu baper pak, mudah sakit hati misalnya kayak gitu ya. Tetapi ternyata jika solusinya nih, tapi ternyata jika mempertahankan sikap tersebut, saya jadinya nggak berkembang, ternyata ada hal-hal di dalam diri saya yang perlu diperbaiki misalnya kayak gitu. Nah, jadi solusinya sekarang pak, bagaimana saya cara mengatasinya ketika ada orang yang mengkritik saya nggak fokus ke wajahnya, cara menyampaikannya ke saya, atau nggak fokus pada intonasi bicaranya, tapi saya fokus pada isi apa yang dia sampaikan, isi dari kritikan yang dia sampaikan untuk saya, hal-hal yang harus saya perbaiki. Nah, ketika mendengar kritikannya pun saya mencerna dulu, ini kira-kira perlu diperbaiki nggak? Kalau iya saya perbaiki, kalau enggak saya tinggalkan gitu. Jadi ada kekurangan, ada solusi menan. Kira-kira contoh apa lagi? Contoh apa lagi kekurangan orang yang biasanya itu ada dalam diri seseorang dan mau disampaikan ketika wawancara. Tulis di kolom komen ya, biar nanti kita bisa bahas dikit-dikit gitu. Atau teman-teman bisa membuat cari referensi, gambaran dari jawaban-jawaban yang akan dipersiapkan nanti gitu ya. Tulis di sini apa kira-kira, Kak, kalau kekurangannya ini kira-kira gimana ya gitu. Coba biar kita cari solusinya sama-sama gitu ya. Oke, semangat!